Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, personel gabungan terus berjibaku memadamkan kebakaran TPA Jatiwaringin yang meluas hingga 15 hektar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan heli waterbombing untuk mempercepat pemadaman. BNPB mencatat 40% wilayah yang terbakar di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang telah padam. Hingga Minggu sore, petugas masih berupaya memadamkan 60% sisanya. Upaya pemadaman dilakukan petugas pemadam dan mengerahkan 2 helikopter. Rencananya BNPB akan menambah menjadi 4 helikopter pada esok hari. Meskipun sudah tidak terlihat adanya kobaran api, namun kepulan asap masih menyebar ke permukiman warga. Untuk mempercepat proses pemadaman, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang. Salah satunya dengan mengerahkan heli waterbombing. Sementara itu untuk membuat hujan buatan atau modifikasi cuaca belum bisa dilakukan karena kondisi awan yang tidak mendukung. Memasuki hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin tidak kunjung padam. Kendati demikian, titik api sudah berkurang drastis, menyisakan 3,6% titik api yang belum padam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Ifdal Amal langsung dari lokasi. Ifdal, jadi bagaimana update terkini pemadaman di sana? Menteri LH menyatakan tinggal 3,6% ya. Bagaimana Anda mengamati upaya pemadaman di sana sejauh ini, Ifdal? Baik, selamat malam Iqbal dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin dan betul sekali yang Anda sampaikan, Iqbal, bahwa memang di sini meskipun api belum kunjung padam, akan tetapi berdasarkan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bahwa memang sisa 3,6% titik api. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa bahwa dapat dilihat di layar kaca Anda bahwa memang meskipun sudah tidak terlalu banyak, akan tetapi masih terlihat titik-titik api yang mana paling banyak itu di area barat dari TPA Jatiwaringin ini sendiri, yang sebelumnya terbakar dari total lebih dari 20 hektar, terbakar 15 hektar TPA Jatiwaringin ini, dan sekarang sisanya sisa 3,6% titik api. Upaya terus dilakukan, upaya pemadaman oleh tim gabungan dari BNPB, BPBD, TNI Polri, serta para relawan dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan, yang mana metode dibagi menjadi 2 metode pemadaman. Yang pertama melalui udara dengan menyemprotkan atau menyiram, menurunkan armada waterbombing maksud kami, dan menyiramkan air. Dan dari selama sekitar 3 hari proses penyiraman menggunakan waterbombing, sudah dikucurkan air lebih dari ratusan ribu liter begitu. Dan untuk armada yang diturunkan oleh BNPB untuk helikopter waterbombing, sejak beberapa hari lalu ada 2 armada. Namun tadi saya sudah sempat mengonfirmasi ke pihak BNPB, lebih tepatnya ke Pusat Data dan Informasi BNPB, bahwa memang akan dikerahkan 2 armada helikopter tambahan. Yang pertama, 1 helikopter akan dilakukan reposisi, 1 helikopter hari ini, malam ini, yaitu dari 1 unit helikopter yang berasal dari Jambi. Dan untuk 1 helikopter tambahan itu diperkirakan akan dilakukan esok hari, dilakukan reposisi, yang mana 1 unit helikopter dari wilayah Riau. Dan kemungkinan besar untuk esok hari proses waterbombing akan menggunakan 3 armada helikopter waterbombing, dan satu armada tambahannya nanti akan disesuaikan. Dan betul saja berdasarkan pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bahwa sisa 3,6% titik api ini bisa membuat api berpotensi bisa mencapai 0%, dapat disampaikan sekitar malam ini atau esok hari. Akan tetapi ini masih belum pasti ya, masih ada kemungkinan atau potensi api kembali mengobar dan juga menjalar, mengingat di sini kondisinya kering, jarang turun hujan, serta angin yang begitu kencang di sini sehingga dapat berpotensi untuk api dari titik satu ke titik lainnya itu bisa menjalar dengan cepat. Oleh karena itu, selain dari penanganan dari
jalur udara, dilakukan juga penanganan menggunakan jalur darat oleh tim gabungan lainnya, yaitu dengan menurunkan mobil pemadam kebakaran serta alat berat seperti ekskavator dan alat berat lainnya untuk menguruk tumpukan sampah karena titik api kebanyakan berada di dalam sampah yang menumpuk begitu. Selain itu dilakukan juga proses water injection atau menginjeksi pipa air ke dalam tumpukan sampah oleh pihak dari Kementerian Kehutanan, yang mana ini dinilai bisa mempercepat pemadaman mengingat untuk penyiraman dari muka tumpukan sampah itu belum bisa mencapai ke dalam tumpukan sampah tersebut secara menyeluruh, sehingga diinjek dari dalam menggunakan pipa air ini lebih efektif dibandingkan disiram dari permukaan. Dan sampai saat ini sudah ada sebanyak 232 korban terdampak dari kebakaran ini, yaitu salah satunya para warga di 2 desa di sekitar TPA Jatiwaringin yang merasa saluran pernapasannya terganggu serta mengungkapkan bahwa memiliki gejala-gejala seperti salah satunya itu pandangan yang sedikit kabur akibat dari kepulan asap akibat dari kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin. Untuk sementara demikian, Iqbal, kembali ke Anda di studio. Baik, apalagi katanya ini menyerupai kebakaran lahan gambut ya, artinya kalau tidak ada di permukaan belum tentu di bawah itu sudah padam. Terima kasih Ifdal Amal melaporkan langsung dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.